wanita tinggi. Udah ajan cewek dia. Ini terbang umur berapa? Dari 18 tahun. 18 tahun kamu udah terbang? Sudah, dari masih muda banget. Captain Jun Bintang and the entire crew members would like to welcome aboard on NG-1 with Ngopling Air. Wah. Kayak pernah nggak pesawatmu bermasalah nih? Wis. Artinya, Oh, iya. benar nggak kalau pramugari itu ya? Apa? Biasanya pacaran sama pilot ya? Krik, krik. Asli kopi Bali, murni kopi. Halo, Om Swastiastu, Sapuna Pigatra Sembeton Titiang Sarang Sami. Bertemu lagi dengan saya Jun Bintang di acara yang amat sangat ditunggu siapa bintang tamunya, yang menginspirasi, entah itu dari politikus, dari musisi, dari seniman, dari siapapun yang menginspirasi dan memberikan energi-energi bagus untuk kemajuan kita sebagai manusia di dunia ini. Dan bintang tamu saya kali ini profesinya tidak banyak yang mendalami, tidak banyak yang mengikuti, karena selalu ada di udara. Baru kemarin sih ketemu sama orangnya dan saya langsung ajak ngopling. Tidak lupa saya akan memperkenalkan dulu. Tidak usah dikenalin sih, semua sudah tahu bahwa kita disponsori oleh Ngopling Ngopi Keliling bersama Kopi Banyuwangi Legenda Rasa. Ini dia Ngopling Ngopi Keliling. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Dan saya berkesempatan berada di dalam mobil karena lama nggak ngopling di dalam mobil. Hari ini saya bisa ngopling dalam mobil karena sudah agak renggang ya. PPKM juga semoga terus levelnya menurun dan kita bisa selalu bertemu di ngopling. Baik, kita akan menjemput bintang tamu saya dari Kebun Vintage Cars. Siapakah bintang tamu saya? Kita undang. Wah, wanita tinggi. Tegah ajan cewek dia. Duh, tegahnya Landung. Landung cewek dia. Om Swastiastu. Swastiastu. Taxi. Kamu kayak itu loh, kayak apa? Jangan dibuka dulu, kayak apa? Kayak apa? Kayak kena kasus gitu. Kasus. Oh iya, bukan iya. saya, Mas. Bukan Maaf, saya. maaf. Buka dong. Saya malu. Bukan nih, bukan Ya, nggak? buka dong. Apa? Wih, Radina! Benar ya, Radina ya? Iya, Radina. Kita pakai seat belt. Ya, biar safety ya, safety. Ya, biarin dulu orang-orang nebak-nebak. Ini sih Radina. Siapa nih? Kayak apa kabar, kayak Radina? Jujur apa enggak nih? Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Kalau jujur gimana? Jujur nggak baik, Bli. Aduh, pandemi ini loh. Kamu asli Bali ya? Asli, nggak kelihatan ya? Bali Mana sih? Kayak Radina. Beleleng dong. Beleleng. Bali Utara, Bulldog. Kita gue tak bel dulu. Ini masih ditutup. Buleleng, Bali Utara di Bali di Desa Bengkel, asli Bengkel. Asli Bengkal. Beli kan pernah kan ke desa saya? Nah, desa favoritku tuh. Mau ngapain waktu itu? Ngopi, Oh, ngali kopi. Ya, Radin apa kabar? baik. Ngobrol sedikit dong tentang itu. Apa? Tentang kehidupanmu sebelum aku kenalin sama teman-teman Di sini. di ngopling ya. Nian sih Radin nih Oh, oke. sebenarnya. Perlu saya formal kayak interview tuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ketut Radina Wikantari. Oke, anak nomor 4 berarti ya. Ketut ya, nomor 4. Radin ini adik kandungnya sahabat saya, wartawan senior ya. Ya, Benar ya? Bli Sunu nonton nanti yang di sorga dia. Oh, jangan terharu saya. Radin Yes. kan oke, ntar ngomongin masa kecil ya. Kita biar teman-teman gak nebak-nebak dulu.
Radin adalah seorang pramugari. Oh, sorry, Benar ya? mantan pramugari. Dulu kan pramugari. Ya, kalau Jangan kita dibilangin dong. Jangan dibilangin mantan dong. enggak harus bilang itu experience pramugari. Oke, experience pramugari. Susah nggak sih menjadi seorang pramugari? Tahapannya atau setelah menjadinya nih? Tahapannya dulu. Tahapannya kalau saya bilang nggak sulit sama sekali saya ya, karena sekali nyoba langsung keterima terus smooth gitu, kayak mulus aja. Ya. Tapi yang sulit justru ketika sudah menjadi pramugari. Setelah jadi pramugari yang sulit. Sulit sekali, sulit. Untuk jadi tahapannya tuh ada tes IQ dan lain sebagainya Oke, kan. kalau- Kalau tes pramugari itu gimana? Kasih tahu dulu. Ini banyak kan orang-orang tinggi apa harus tinggi ya? harus. Kamu tingginya berapa? 165 cm. Ukuran cewek itu tinggi ya? Tinggi lah. ya? Kita kan standarnya itu ada yang 158 di Indonesia ya. Kalau di luar itu kita pakai Amreach test, Oke. airlines luar itu kita jinjit gitu kan. Minimal tinggi seorang pramugari. Wow. Udik banget ya sis. Ya, Oke. biar kelihatan mahal mobilnya. Emang mahal sih. Emang mahal Banyuatis sih. yang beli ini. Oh ya, seriously? Iya. Oke. Mau dong di endorse sama Banyuatis juga. Oke, lanjut. Oke, kalau di Tahap luar awal adalah perform test. Apaan Performan. tuh? Apaan? Jadi benar-benar ngeliat ke fisik, penampilan fisik kita, tinggi diukur, berat badan. Jadi kayak Beli Jun nih kalau misalnya overweight nggak boleh jadi pramugara. Oke. Pramugarong Oh, boleh. pramugara juga ada ya, pramugara. Iya dong harus. And then kita disuruh jalan tes walking test gitu, jalan lurus. Kayak di catwalk tuh ya. Yes, catwalk. Terus juga ngeliat postur. Ada kan yang dia cewek tapi bidang banget gitu. Ya, nggak boleh. Nggak Nggak boleh, lolos. nggak bisa. Terus berat badan oke, udah ideal, nggak overweight, nggak kekurusan juga enggak gitu. Udah lolos semuanya. Kita lanjut English test. English test. Ya Your wajib. English good dong. Quite good. Wih. Sekarang ya, Oke. tapi kalau dulu ya karena masih lancar bahasa Inggrisnya. Sekarang kan nggak ada yang tak ajak ngomong bahasa Inggris loh. Nggak ada bule yang mau sama saya, gimana dong? Apalagi bule lagi sepi di Bali ya. Iya, bule lagi sepi di Bali, nyari di Bumble tuh nggak ada gitu. Oke, setelah itu English test lolos, bukan IQ test sih, tapi tes koran. Kita lebih ke psikotest ya. Tes koran itu psikotest. Terus terakhir itu belum tes kesehatan. Ya. Nah ini yang sering banget nih Beli Jun. Orang sering mikir tes kesehatan itu ada tes perawannya nggak sih? Nah, Oh iya. Bener nggak ada tes keperawanan ya? Jeng. Pramugari itu harus perawan Harus gitu. perawan gitu ya. Pantas kewah di pramugari. Kewah, jangan. Ya nanti ngetes perawan penuh pramugari ya. Di gimanain di tes gitu? Enggak sih sebenarnya. Nggak ada? Nggak ada. Cuman nggak tahu kenapa berkembang seperti itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tes kesehatan itu lebih ke ngelihat ronsen struktur tulang kita. Jadi kayak yang ada tulangnya agak bengkok Nggak gitu boleh. tuh nggak boleh. Terus gigi berlubang harus ditambal dulu. Ya biar good looking lah ya. Good Ya, looking. good looking sama dia kan kalau di ketinggian tertentu kalau gigi kita berlubang sakit ya, nyut gitu. Jadi supaya nggak mengganggu kinerja harus ditambal dulu. Umur kalau untuk yang inisial tuh yang baru banget belum pernah punya jam terbang sebelumnya itu start 18 sampai maksimal ada yang 25. 18 sudah boleh terbang. Boleh. muda Karena ya? aturan ketenaga kerjaan kita hanya 18. Kalau di luar negeri kan 21. Lo guys sendiri terbang umur berapa? Dari 18 tahun. 18 tahun kamu udah terbang. Sudah, dari masih muda banget. Kenapa memutuskan mau jadi pramugari? Itu kan pekerjaan yang amat berisiko tinggi. Wede, ya gimana ya, resiko tinggi, duitnya juga tinggi. Tapi sebelum jadi pramugari nggak pingin kuliah gitu nggak? Oh pengen dong. SMA-nya di mana dulu? SMA 1 Singaraja. Yes, Semansa. Semansa Singaraja ya. Semansa Singaraja. Terus langsung pingin jadi pramugari. Enggak dong. Enggak Kemana? sama sekali enggak pengen. Karena saya dulu tomboy Beli Jun. Tomboy banget. Terus enggak ada muka pramugari itu enggak ada. Cantik sih, cuman ya pramugari itu kan identik dengan yang elegan, Oke. anggun, yang tata bahasanya gimana. Tertariknya kapan? Karena lihat pesawat apa nonton film? atau- Enggak, karena kepepet.
Gimana tuh kepepet? Jadi saya pengen kuliah di Jakarta, tapi orang tua nggak punya dana. Ya. Ini nanti backsoundnya kayak yang sedih gitu ya. Oke, suling Suling gitu. suling nak ngeband. Oke, terus. Dan ini kayaknya banyak yang ngalamin pramugari yang dia tidak passion sebenarnya untuk menjadi pramugari, tapi dia terkendala biaya gitu Ya. kan. Waktu itu saya pengen ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Cuman orang tua bukan nggak ngizinin karena nggak mau, nggak boleh gitu, tapi karena nggak mampu dari Oke. segi ekonomi. Oke. Akhirnya saya mikir kan, daripada saya kuliah 4 tahun di kampus yang nggak saya suka dan di jurusan yang bukan passion saya, lebih baik ya udah deh saya cari uang duluan gitu. Saya langsung kerja gitu. Nah, Oke. mau kapal pesiar waktu itu beli Jun. Ya. Cuman kapal pesiar harus 21 tahun, nggak bisa kan? Cari-cari tahu. Kontraknya umurnya ya. Umur minimal berangkat itu 21 tahun, nggak bisa. Mau nggak mau saya harus cari ide gimana nih cari uang yang cepet. Iya kan? Apa bisa Instan. dibilang kapal pesiar, bekerja di kapal pesiar dan jadi pramugari itu jalan pintas menuju kaya ya? Bisa dibilang begitu. Sekarang kan tamatan SMA ya kan, Duitnya gede. duitnya gede gitu. Resikonya juga gede loh. Resikonya gede, but it's okay gitu. Itu kan pasti ada plus minus lah. Daripada kita kerja di darat gaji Konsekuensinya UMK gitu kan. Oke. Ya udahlah, cari gimana nih caranya jadi pramugari. Ya mau nggak mau. Dan akhirnya lolos. Dan akhirnya lolos dengan gampang. Bayar Gampang. nggak? Nggak dong, gratis. Emang ada yang bayar? Ada, saya bisa bantuin. Salah. Oh, main belakang gitu. Bisa. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan Kualifikasi standar dia tetap harus terpenuhi tingginya itu misalnya 158 minimal, nggak boleh di bawah itu. Oke. Jadi tetap ada standarnya, cuman kita bisalah terima yang ini gitu, tapi tetap ada kuotanya sih. Nggak mungkin semua anak titipan gitu, nggak mungkin. Tapi di mana-mana gitu ya. Di mana-mana Ada aja gitu. titik-titiknya. Cuman berani apa enggak jujur Iya, ngomong iya. saya ini masuk jalur belakang, saya masuk real gitu. Kalau saya jujur real karena nggak punya uang. Iya. Akhirnya dua gede gitu kan, jadi gampang. Tapi harus pinter juga kan? Emang harus pintar lah, terutama sih wawasannya ya, Wawasannya harus luas. Jadi ketika kadang kita ngajak penumpang yang VIP itu kan kita nggak bisa cuma nawarin makan minum aja, kadang kita harus ngobrol supaya friendly gitu. Iya, betul. Nggak bisa kita diam diajakin ngomong politik tuh diam krik. Harus nyambung. Sebelumnya kan kita dapat tuh nama passengersnya, terus kita harus mulai cari-cari bahan obrolan gitu, baca-baca dulu. Misalnya Beli Jun pilot nih. Yes. Ada pramugari kan ngomong tuh, mau terbang tuh. Coba dong ngomong. Bisa two language nggak ya? Two language, Indonesian sama English. Coba. Apa nih? Nons ya? Pas mau terbang ya. Ya. Ngenos dulu. Aku harus kalau pramugari itu Pakai harus itu. harus ada guidance book. Kalau beli Harus baca? Harus baca, nggak boleh nggak baca. Itu aturan karena kalau Walaupun sudah hafal. walaupun sudah hafal, di luar kepala tetap harus ya. Karena untuk meminimalisir kesalahan saat announcement. Nah, baca be. Bahasa Inggrisnya aja ya. Oke. Dear passengers, on behalf of Mukamu. Oke. Oke. On behalf of Ngopling Air, Captain Jun Bintang and the entire crew members would like to welcome aboard on NG 123 to Banyuatis. The flight time to Banyuatis is 2 hours and 50 minutes. We would like to remind you that this is a non-smoking flight. Recording to the Civil Aviation and Safety Regulation, tampering with disabling or destroying any smoke detector in lavatories is strictly prohibited. Thank you for flying with Ngopling Air. Tapi di awal-awal pilot dulu yang ngomong kayaknya. Ya, memperkenalkan diri, tapi selanjutnya langsung Iya. langsung selalu pramugarinya. Kalau pilot itu biasanya ngasih tahu kondisi cuaca, kondisi penerbangannya nanti mungkin akan sedikit berawan gitu. Jarak antara aku dan kamu 1 Sangat meter. Sangat jauh gitu. Benar nggak kalau pramugari itu ya? Apa? Biasanya pacaran sama pilot ya? Krik. Jangan-jangan kamu pernah pacaran sama pilot? Oh, kalau pacaran sering, kalau nikah sekali. Nikah sama Suamimu pilot? mantan suami. Pilot? Pilot. Itu yes. ketemunya pas penerbangan pertama? Iya, Langsung jatuh cinta? Wih, saat melihat matanya
Oh ya? Ya, bener-bener yang first love at the first Itu flight. boleh? Boleh dong, boleh. Pramugari boleh pacaran sama pilot? Sangat boleh. Meskipun pilotnya sudah beristri? Itu balik ke kebijakan masing-masing. Ada? Tapi ada? Ya kita kan nggak cuman pilot kali, Bli Jun, profesi lain, apa-apa Karena pasti ada. keseringan ketemu ya? Ya, di lingkungan kerja kita kan juga terbang bisa 5 hari, bisa seminggu gitu. Canggih ngalamin ya? Ngalamin. Cuman Tapi balik dinikahin lagi. dong, dinikahin. Ada yang enggak, ada yang maksudnya kita cuman pacaran for having fun, ada yang serius gitu nikah. Cuman satu rulesnya nggak boleh sama suami orang kalau saya. Tapi ada yang sama suami orang? Ada. But it's okay, itu kan maksudnya ya hak mereka, hidup mereka selama nggak ganggu-ganggu nggak masalah gitu. Yang penting profesionalisme masih ada ya? Yang penting itu sebenarnya note-nya itu. Tapi kalaupun mereka tidak profesional ya selama nggak ketahuan kantor sih. Kalau ketahuan bahaya? Bahaya dong, itu kalau ketahuan kantor pasti antara bisa di grounded, itu nggak boleh terbang selama durasi tertentu atau dicabut license-nya. Kalau udah dia bikin sampai penerbangan nggak aman gitu kan, bisa dicabut license-nya. Itu nggak bisa terbang sama sekali, dia pindah airlines pun nggak bisa. Kayak pernah nggak pesawatmu bermasalah gitu? Wis. Artinya, karena kan kita pekerjaan pramugari, pilot dan lain sebagainya yang ini kan risikonya tinggi banget nih ya. Banget. Ada gangguan cuaca gitu, pernah? Pernah. Jadi sebenarnya kita tuh dibayar tinggi gaji pramugari, pilot. Oke lah, pilot Berapa emang sih gaji pramugari? Let's say kalau di Yang Indonesia penerbangannya full? full di Indonesia itu range-nya 15 sampai 30 juta per bulan. Take home pay. Jadi ada uang terbang, allowance, itu uang pata, terus transport kalau nggak yang di provide sama kantor kita dapat uang transport. Hotel? Hotel itu udah di uang allowance kalau kita nginep di daerah-daerah gitu. Nggak boleh milih ya? Udah ditentuin ya? Udah ditentuin. Oke. Sama uang gaji pokok. Gaji pokok itu lebih kecil daripada uang terbang. Jadi semakin banyak kita terbang, semakin gede gajinya. Nah, berarti pingin terbang terus boleh dong? Iya dong. Iya, pengen terbang terus. Kalau memang dia nyari duitnya pure di terbang, jam terbang. Kalau di plus ya dia sebisa mungkin terbangnya sedikit. Plus tuh gimana? Plus ya misalnya entertain ada di daerah mana, ada yang pengen ditemenin ngobrol karaoke gitu ya. Refresh lah ya. Ada gitu ya? Iya, ada kayak gitu. Nah itu kan lumayan duitnya, dia ya nggak terbang. Walaupun jam terbangnya cuma 30 sampai 40 jam sebulan juga santai aja. Plusnya dapat banyak gitu. Oh gitu. Tadi kan ngomongin itu. Ya. Ayo lanjutin. Nah itu seru ya. Jadi waktu itu saya terbang ke Padang. Ya. Dan di end of the year itu emang sering banget cuaca buruk kalau udah berangkatnya dari Jakarta. Oke. Terus. Jadi penerbangan itu lagi cuacanya buruk banget. Cuman kita dinotis sih sama pilotnya kalau nanti akan ada turbulence ya di sekitaran mungkin 20 menit sebelum mendarat. Oke. Udah ini nih, udah siap-siap. Kita udah mau prepare for landing, tiba-tiba kok lama, kan harusnya kelihatan tuh kayak mau turun gitu. Kok lama gitu. Ternyata muter lagi pilotnya, masih antrian katanya. Oke. Tiba-tiba kok hening dulu serut. Habis itu geruduk. Anda khawatir nggak? Iya dong, udah mulai khawatir. Ini kayaknya udah feelingnya nggak enak. Tapi nggak boleh kelihatan dong sama penumpang ya? Nggak boleh. Harus tenang. Tetap tenang. Okay. Tapi balik lagi itu human udah perasaan manusia ya, insting manusia itu nggak bisa ngekebang Bli. Ngenah pasti. Lagi di tengah aisle itu lagi bawa serving kan. Waktu itu saya di full service airlines. Lagi mau serving tiba-tiba pilotnya bilang flight attendant be seated. Nah itu adalah kode di mana itu pramugari harus menghentikan semua aktivitas kita, service. Hanya kalian yang tahu? Hanya kita yang tahu, penumpang kan nggak tahu. Okay. Kita langsung ke belakang kan, langsung amanin diri sambil pas perjalanan ke belakang tuh bilang sama penumpang, Pak pakai sabuk pengamannya ya, Ibu adanya dipakein sabuk pengamannya. Sambil diingetin juga untuk yang masker oksigen. Karena biasanya penumpang suka lupa kan. Nah, pada saat itu dia itu udah merelakan pasrah dengan segala kemungkinan nggak? Sudah. Udah kayak yang Ibu Sakit Bapak belum? maafin Gitu Uge. sampai ya? Iya, udah benar-benar yang Ibu Bapak maafin Uge belum. Maksudnya belum bisa
bikin bangga, belum bisa terlalu banyak ngasih apa-apa ke orang tua, udah rela gitu. Pas ngomong sama teman-teman Nggak bercanda. sempet ngomong. No. Misalnya udah di darat nih, di Oh darat. iya. Kalian ngobrolin masalah itu nggak? Iya dong. Nah, Mereka berdoanya sama. doanya sama, dan ada satu yang habis itu resign. Oh shit. Dia trauma berat sampai nggak berani lagi terbang. Ya. Jadi kalau saya waktu itu cuman ya healing, kan kita ada psikolog gitu juga. Trauma tapi nggak sampai banget sampai yang nggak mau terbang sih. Nah, kita ada bagusnya di airlines itu gitu, kita diperhatikan banget untuk masalah psikologinya Itu gitu kan. paling penting ya. Penting banget. Jadi nggak diterbangin dulu sampai kita udah bener-bener fit to fly, baru diterbangin lagi. Nah itu oke tuh. Oh, waktu udah setelah healing itu udah siap terbang lagi, udah berani gitu. Itu udah. berapa menit pesawat bermasalah? Bukan pesawatnya, Kalau- bermasalah cuaca. Kalau dihitung sebenarnya cuma 2 menit beli. Tapi itu lama Rasanya ya. lama gitu. Banget ya. Itu semua udah penumpang-penumpang Allahu Akbar, udah pada gitu semua teriak-teriak. Terus ya apa, karena itu mostly muslim ya penumpangnya. Jadi yang kenceng itu kan. Terus ada Itu menambah kepanikan sebenarnya ya. panik banget. Ya. Junior saya Kristen kan udah gini aja. Oh. Terus sabar nggak apa-apa, ingetin prosedur ya, Tapi sebenarnya saya udah blank kayak Goyang, kapal goyang. bukan goyang lagi, gabruk gitu. Sampai yang jatuh-jatuh barang gitu. Sampai koper, jadi head rack itu kebuka, jadi koper pada jatuh. Nah penumpang Oh, pada keras begini ya? semua. Keras banget itu. Tapi selamat, maksudnya kayak itu pengalaman pertama, dan ya syukurnya satu-satunya sih selama pengalaman saya terbang ya, baru itu aja yang sebenarnya turbulence-nya parah gitu. Kita bilangnya itu udah skala dari ada grade kan, turbulence itu 1, 2, 3, itu udah yang ketiga. Tapi memang kalau turbulence itu nggak bakal sampai bikin pesawatnya mati, rusak gitu, nggak, kecuali dia kena petir ya. Iya. Nah kalau hanya turbulence memang nggak, tapi damage-nya ya di dalam pesawatnya itu takutnya penumpangnya ada yang nggak pakai sabuk pengaman dengan benar. Nah itu tanggung jawab siapa? Kalau yang penting kan pramugari sudah mengingatkan dan memastikan waktu awalnya dia pakai sabuk pengaman. Iya. Kalau end up dia buka Dibuka sabuk lagi, pengamannya, ya balik lagi ke mereka. Ke dia ya. Kita udah ngasih tahu ya. Kita udah ngasih tahu. Makanya penting banget nih pakai sabuk pengaman. Iya, kayak kita sekarang ya. Yes. Ada nggak penumpang-penumpang nakal gitu godain kamu? Wah, pasti lah. Ada Kalau ya? cuman godain mah udah pasti. Tapi saya biasanya lihat dulu pakai cincin kawin nggak? Kalau nggak oke lah ya, Kalau kasih nggak nomor boleh WhatsApp. lah. Oh, nggak boleh saya yang ngasih. Siapa? Dia yang ngasih. Harus dia yang ngasih kartu nama atau nomor WhatsAppnya. Jadi ada kebijakan tidak tertulis selama kita kerja masih pakai seragam, itu nggak boleh ngasih kontak kita langsung gitu, biar nggak kelihatan image-nya gimana gitu. Tapi kalau penumpangnya yang ngasih kartu nama ke kita ya boleh kita terima. Boleh juga nggak? Boleh. Kalau mereka Idealnya tersinggung, harus tetap diterima. diterima. Harus diterima. Tapi kan lanjut Entah kita kelanjutannya, iya. Itu urusan pribadi masing-masing. Urusan pribadi masing-masing. Sejauh yang dia tahu, pramugari orang Bali banyak nggak ya? Sedikit sekali, Bli. Berapa orang yang nggak tahu? Di airline saya aja dulu, di angkatan saya kan nggak ada ya. 1 tahun di atas saya ada 2, di bawah saya ada 4. Sedikit sekali. Dikit banget ya? Dikit banget. Berarti profesi ini nggak termasuk satu di antara ratusan yang langka ya, orang Iya. Bali langka ya? Mungkin Kan- gini, mungkin- dilarang sama orang tua. Kebanyakan gitu. Karena resiko itu. Resiko jauh, terus mungkin mereka yang nggak biasa traveling keluarganya kan, Iya. menganggap profesi ini tuh kayak yang jelek banget. Jadi udah ngapain sih jadi pramugari, udah jadi ASN aja gitu. Safe career lah. Tapi memang di antara semua transportasi udara Paling aman. paling aman, benar. Paling Karena aman. kecelakaan paling banyak itu di darat sebenarnya. Betul. Jadi sebelum kita terbang aja tuh tesnya banyak banget. Ya. Kita ada cek urin random sih ya. Betul. Untuk memastikan kita nggak minum alkohol. Tuh, Ya. kalau supir kan masih ada aja dia sambil minum mabuk gitu kan. ada yang mabuk ya. Kalau di pesawat itu nggak boleh. Mungkin yang bikin heboh tuh karena sekali kejadian yang meninggal ratusan. Iya, Itu aja sih mungkin. sebenarnya. Dan- Tapi ya 1/1000 lah pesawat ada yang jatuh ya. Dan media juga kan berhari-hari coba Ya, kalau kecelakaan truk gitu kan. Diheboh-hebohin gitu ya. Kan enggak gitu. Iya benar. Kalau misalnya ada dengar dari maskapai lain misalnya ada pesawatnya jatuh itu, kalian kemudian pas saat itu kalian terbang, Heeh. gimana perasaannya? Ada perasaan khawatir nggak? Khawatir, dan ya kita nggak bisa bilang lega, tapi itu bisa aja it could be us gitu loh. Ada yang ngensel nggak? Misalnya dia harus berangkat nih, tiba-tiba ada kapal lulung nih, Oh, kan grogi nih. iya. Udah mau berangkat hari ini deh.
Enggak. Boleh gitu? Nggak boleh? Boleh, harus Boleh. Harusnya gini. Kalau dia profesional sesuai kebijakan kantor itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ada kan yang nggak profesional, dia pakai entah temen, ada yang bisa bantu gitu. Dia di switch jadwal terbangnya, jadi dia bisa nuker gitu. Nakal ya? Nakal. Nah tapi kalau orang profesional mau sebelahan pesawat yang ini Terbang ya jatuh terbang. gitu, terbang tetap. Gitu ya? Kalau G sih kebetulan beli bukan Ajum ya, ya Wanen kali lah. Ada kecelakaan, gas terbang ya terus. Ya, kamu kan cowok. Iya, manly. Tomboy. Tapi kok pendek kayak rambutnya sekarang? Sejak berhenti jadi... Oh no, waktu awal masih sanggulan, tapi kan pas sanggulan tuh sakit pakai apa yang cucuk-cucukan Ya, itu ya, kan, ya. terus agak-agak bonglak gitu loh di Oh sini. ya kena gitu ya? Terus harus di hairspray. Rambut panjang wajib? Enggak. Cuman kalau rambut pendek segini nih udah kena tegur nih, karena udah nyentuh bahu banget. Nggak boleh? Nggak boleh. Banyak aturan ya? Banyak. Make up, berat badan, kulit, bulu. Bulu apa? Jadi ada yang bulu tangannya tuh yang gimbres gitu nggak boleh, harus di waxing. Kalau saya kebetulan bulunya masih seksi. Liusan aturannya oh? Oh liu banget. Ya sebenarnya di Indonesia yang lebih strict kalau masalah fisik beli. Kalau di luar negeri itu nggak terlalu mereka, nggak terlalu untuk fisik, lebih ke safety-nya. Iya. Yang penting kamu pas tes safety masih pinter lah ya, masih masuk, kamu inget sama prosedur-prosedur keselamatan, ya masih bisa terbang. Kalau di sini kan berat badan naik, apa jerawatan, itu tuh yang paling susah. Hormon Eka kan kayak unstable banget nih, jadi suka ada jerawat yang gede-gede. Ya. Nggak boleh terbang tuh, ya jam terbang melayang gitu-gitu, sayang kan. Kecil nanti uangnya, gede ngirim ke rumah gitu. Gitu ya. Tapi kalau jam terbangnya kayak sendiri, jam terbang udah sampai kemudian memutuskan selesai menjadi pramugari, jam terbangnya berapa jam tuh? Udah sampai sekarang? 3.700-an. Itu udah gede banget ya? Udah lumayan Suka lah, gede terbang lah. kamu ya? Suka banget terbang. Iya, secara pacaran pilot gitu? Enggak, bukan karena itu. Karena kan kalau misalnya nggak terbang, itu di home base kita ngabisin uang buat ke mall, nonton, apa, nggak jelas gitu loh. Tapi kalau kerja kan kita malah menghasilkan uang, jadi seneng. Pas lagi reserve itu kita harus standby di bandara buat jaga-jaga lah, intinya gantiin kalau ada pramugari yang nggak bisa lanjut terbang gitu-gitu kan. Saya udah minta tuh di depan scheduling tuh dan nyedodok gini, Mas tolong dong Kasih kalau saya ada terbang. kasih saya terbang, tolong please gitu-gitu. Kayak kita ngopi bentar ya. Wais. Ini Apa nih? sering nggak nonton Ngopling? 3 kali kalau yang viral-viral aja. Semua lah viral. Wah, ada yang tidak terlalu saya suka, narasumbernya nggak saya tonton. Oh gitu, ada yang suka, ada yang nggak gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Tergantung narasumbernya dong. Oke. Kalau yang ganteng kamu nonton. Banget. Siapa? Yang udah ditonton siapa? Tar yang kelungkung, orang kelungkung itu siapa tuh namanya? Cewek cowok? Cowok yang viral itu melanjol gitu ya? Mana kelungkung? Negara Oh, dong. negara. Sorry. Wih Mamet, Mamet. Oh Bali, Mamet. Fans sama beli Mamet nih. Beli apa Adi itu? Adi masih kecil Oh, ya? masih kecil. Ini gobannya tua. Hai Med. Med, kamu ditonton nih sama pramugari terkenal loh. Di Bali nggak. Umurmu terkenal berapa ya? sekarang kayak? Janganlah ngomongin umur ketahuan tuanan. Masa? Baru 28. Baru 28. Cenik nu adaan tuh. Ini dari Banyuatis ya, Beli? Ya ini Banyuatis 2 in 1. Wangi sekali. Ini brand ambassador nih. Ganteng saja. Ceweknya nggak ada, belum ada, saya mau nih. Maksudnya? Banyuatis nggak mau ngerekrut saya jadi BA yang ceweknya itu. Sementara belum nyari. Promosi terselubung. Kopi Banyuatis ini dibuat dari biji kopi pilihan. Rasanya melegenda. Hah? Kebun kan hektar-hektaran. Wih, Dia dari mana? Pak, kebunku Bengkel. di sana. Kok kebunku? Orang-orang mikir sayang punya kopi Banyuatis aja. Tapi itu udah kehebatan India. iya. Orang-orang sampai mikir aku yang punya loh. Ponakanku lah beli bilang, Apa katanya? kopinya Om Jun. Iya, kopinya Om Jun itu temennya beli putu. Iya, Kakak saya kan. Iya, almarhum ya. Ngai-ngai orang tuh brand ambassador gitu. Dikira Mana dia gitu ngerti ya. ambasador? Iya, Tapi itu- bagus, artinya kalau orang mikir itu aku yang punya, berhasil berarti kan? Saya aja yang ngocokin deh. Ngado adaan itu. Aduh.
Kalau itu ngopi sama pilot itu biasa ya? Kamu Biasa. sering digodain sama pilot nggak? Eh, Waktu belum nikah sama pilot? nggak ada gini, jadi ada beberapa pilot yang dia orientasinya ke fisik, nggak godain saya, karena kan fisik saya B aja gitu. Tapi kalau begitu ngobrol, nak cenik nih, duak nih gitu. Buat menurut tuh cenik nih. Well, Cenik ini gede. nah itu digodain. Oh, itu digodain. Hmm. Kayak tadi ya, biar saya aja yang ngocok kayak gitu ya. Iya. Padahal ngaduk sebenarnya. Ya ini Iya. yang 2 in 1. Kita punya banyak produk sih, ada yang bubuk biasa, tulen dan lain sebagainya. Kalau ini yang 2 in 1. Jadi orang-orang anak-anak muda pingin praktis. Oke. Buka cepok semisi nyampur apa. Udah pas nih. Udah pas. Nggak perlu Anak-anak tambah muda gula dia. nggak perlu, udah bom isi gula nih. Oke. Jadi sekarang lagi boom. Anak-anak muda lagi suka saset 2 in 1. Iya. Cluenya adalah ngopling, ngopi keliling. Oke, harus You ready? berbarengan. Ya. Oke. Oke, saya bersama mantan pramugari cantik Bali di acara ngopling, Ngopi keliling. Tuh. Oke. Kenapa aku cinta sekali sama kopi ini ya? Kenapa? Nggak tahu. Alasannya apa? Jatuh cinta dari dulu ngopi, tapi Karena ditemenin saya nggak beli? ya itu salah duanya ya. Itu salah duanya. Salah satunya ya emang rasanya Wis, sing gitu sing ngidang menjujuk uli tahun 60 sampai jani kan? wis. Boleh ini sampai habis nambah lagi? Boleh tuh ada 1 dos lagi. Wis, baru mau minta nambah lagi. Sebulan, stok buat sebulan? Ya aku agak berkurang stokku akhir-akhir ini. Kan kalian banyak artis nih. Curhat dia loh, curhat dia. Nanti. Kayak mau dipegang boleh, mau ditaruh juga boleh. Oke. Yang penting nyetirnya pelan-pelan beli. Ya, ini sebenarnya banyak yang mikir nginterview orang sambil nyetir tuh gampang, tapi susah loh. Oke. Aku mikir jalan, mikir pertanyaan. Iya, Kan? belum mendengar apa yang narasumber Ya, ngomongin kan, belum lagi untuk narasumbernya responnya. curhat. Kayak kamu kan curhat. Curhat. Gak, boleh tahu ini gak? Apa? Sedikit masalah pribadi. Wis, apa nih? Deg. Oh, bisa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Hadir dalam kemasan. Bisa cerai sih kamu sama pilot itu? Sama suamimu? Wis. Ada masalah itu ya, intirannya? Ada. Bukan gara-gara pekerjaan kan? Oh, ya? bukan Bukan sama gara-gara sekali. kamu terlalu sering terbang terus Oh. kamu nggak ngurusin suamimu. Enggak, orang kita kan Aman-aman married aja ya? itu waktu saya masih aktif terbang, cuman tahun 2015 saya udah habis kontrak, rencananya kan mau ke airlines luar. Nah, tiba-tiba saya hamil, bukan tiba-tiba sih. Ya pokoknya saya hamil. Hamil itu nggak mungkin tiba-tiba, pasti kamu melakukan sesuatu. Emang kamu hamil tuh dibikin di mana, kayak di toilet pesawat? Nah, itu nggak pernah, saya nggak. nggak pernah. Tapi Yang lain ada nggak nggak tahu. ya? Ada nggak ya? Yang lain nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kalau saya nggak pernah. Oke. Soalnya sempit gitu loh lavatory. Kita bilangnya lavatory bukan toilet ya. Nah, secenik-cenik nih Oh. mendung hidang nyelap. Terus. Nah, 2015 saya udah nggak aktif lagi sebagai pramugari. Karena hamil. Karena hamil. Kalau hamil nggak boleh terbang. Nggak boleh dong. Kengken nggak mau Iya, belinya kamu. kalau nggak pakai tadi. Orang udah blank 2-3 bulan itu kan belum kelihatan. Boleh? Banyak yang kayak gitu. Sembunyi-sembunyi gitu? Sembunyi kayak gitu. Cuman kan bahaya buat si ibunya. Janin juga ya? Janinnya bahaya. Karena kan kita pakai heels. Oke, terus? Terus kacak-kicik ngangkat berat gitu kan bahaya. Oh iya. Jadi banyak yang nyembunyiin. Nah, Nggak boleh cuti. nggak ada. Begitu hamil berhenti. Begitu hamil berhenti. Jadi Wow. gini, ada yang airlines punya kebijakan, biasanya airlines yang BUMN ya, milik negara, dia ada kebijakan kalau sudah pegawai tetap dia dapat cuti hamil. Jadi nanti dia selesai selesai melahirkan ada cuti menyusui itu. Tapi bukan 2 tahun cuti menyusuinya ya. Cuti menyusui itu untuk pilot apa? Si pramugarinya maksudnya. Oke. Nah, itu dia harus balik lagi shape bentuk badannya, terus wajah apa segala macam juga udah harus normal lagi, baru boleh terbang, aktif terbang. Nah, waktu itu saya kan memang bukan pegawai tetap dan memang sudah habis kontraknya, saya nggak mau perpanjang. Hamil
Ya udah saya fokus jadi ibu rumah tangga. But then ada beberapa konflik lah. Cuman ini bukan kesalahan suami, bukan kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan saya juga. Cuman saya memutuskan daripada kita udah nggak nyaman memaksakan dalam rumah tangga itu, terus ada yang selingkuh. Saya paling anti itu sama orang ketiga, orang selingkuh. Ngelihat orang selingkuh kan saya demen. Jangan, cuman nggak mau ngejudge ya. Cuman saya nggak suka gitu. Tapi nggak mau yang ikut campur sok nasehatin juga enggak. Cuman saya nggak mau di rumah tangga saya itu rusak karena orang ketiga gitu. Dari saya ataupun akhirnya, dari pasangan. Akhirnya memutuskan pisah. Baik-baik. Dan pulang lagi ke Bali. Tapi baru tahun ini pulang ke Bali. Kenapa baru tahun ini? Karena sudah bisnis saya di sana gulung tikar. Karena pandemi. Karena pandemi. Jadi sekarang balik lagi ke Bali. Udah bangkrut soalnya di sana, ngapain lagi bertahan kan? Mau pamit di sana, jadi mau bakti di sana. Aduh, bertaruh dia mau balik jauh dianget. Enggak, saya percaya Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Jadi umatnya aja yang kadang-kadang nakal ya. Umatnya aja yang kadang keterlaluan, minta dikasih hati, minta jantung kan. Kamu terlaluan nggak? Sometimes keterlaluan. But itu kan proses pembelajaran. Jadi orang dewasa. Sekarang baru 28 kan. Masih panjang ya. Masih panjang proses bikin salahnya. Apa yang ingin nggak sampaikan ke teman-teman yang ingin jadi pramugari nih? Karena suka dukanya kan mereka udah tahu nih resikonya pekerjaannya kayak gimana. Sebenarnya semua pekerjaan sih berisiko kan ya? Iya, beli Jun juga berisiko. Berisiko. Kan? Ini sekarang aku berisiko tinggi nih nyetir sambil ngobrol nih. Iya, berisiko semuanya. Harusnya. Cuman, gimana untuk meyakinkan mereka bahwa pekerjaan pramugari ini menyenangkan? Oke, gini, tapi sebenarnya coba dengar dulu. Terbang ke beberapa tempat ke seluruh dunia gratis. Itu kan luar biasa pramugari. Digaji lagi, dikasih duit lagi. Kalau pilotnya ganteng, bisa dibungkus. Oke. Dengan senang hati. Kasih tahu kayak. Oke. Profesi ini menyenangkan sekali ya, menyenangkan dalam artian apalagi di zaman media sosial sekarang. Ya. Kalian nggak perlu keluar uang untuk fotoan di Paris, di London Eye, di Sydney, di Tokyo, di Jepang semua. Cuman satu. Kalian juga harus siap sama intrik-intrik di dalamnya, like and dislike, persaingan ketat, umur cantik ya yang kayak gitu benar-benar menjadi barometer kalau di dunia penerbangan. Terus belum lagi kita harus ninggalin kalau keluarga ya, kita harus ninggalin hari raya. Kita nggak boleh minta cuti di hari raya. Karena pas hari raya itu lebih padat penerbangan tuh rame. Kita bisa kena indisipliner kalau sampai mangkir atau nggak datang. Kita punya schedule terbang di hari raya. Terus keluarga sakit, itu yang kadang paling berat. Pernah tuh bapak sakit jantung tuh kan, nggak bisa saya ke Bali. Terus beli putu meninggal juga. Besokannya baru saya bisa ke Denpasar, ke Singaraja. Jadi hal-hal yang seperti itu emang kita harus siap. Cuman kalau dilihat positifnya, wah enak banget sih, enak dan ya. Merantau itu bikin saya jadi tough tuh, tangguh, nggak gampang nangis, nggak cengeng, nggak gampang nyerah juga. Jadi ada masalah gitu, nggak berlarut-larut sedih gitu, harus fokus cari solusi. Itu sih yang mendidik banget di dunia pramugari ini. Jadi kalau kalian pengen jadi pramugari juga, misalnya nggak ada dana, jangan khawatir. Tamat SMA usia 18 itu udah bisa kok ikut aja rekrutmen di Indonesia ya. Di Bali ada sekolah pramugari? Ada, itu ada. Wah, tapi saya nggak di-endorse soalnya ngomong sekolah. Oh gitu ya. Nggak nyebut lah kalau. Nggak harus ke Jakarta ya? Nggak harus. Tapi harus di Bali dulu terus ke Jakarta nggak? Pasti endingnya nanti akan di Jakarta untuk trainingnya. Terus ada beberapa airlines dia itu kayak Garuda, AirAsia, home base-nya itu ada di Denpasar. Tapi harus trainingnya dulu di pusat kan. Nanti baru ditaruh di home base Denpasar. Nah, kalau nggak ada duit nggak masalah, yang penting niat dulu sama usahanya ya disekenin gitu loh. Banyak banget pramugari baru-baru tuh, saya pengen cita-cita jadi pramugari tapi usahanya nggak ada, diet nggak mau, nggak, alasannya aduh bentuk badan saya emang segini-segini aja gitu, nggak akan bisa tambah kurus atau tambah apa gitu. Menjaga penampilannya. Nah, jadi niatnya juga harus sebesar keinginannya gitu, jangan cuma di mulut aja. Tapi ini kalau pemilihan airlines, pemilihan pesawat gimana ya? Kita yang
apa sekolah pramugari ini sekolah di sini pesawatnya pasti ini? Oh enggak. Gimana? Kalau sekolah pramugari itu kan nggak wajib beli, jadi hanya dia membantu aja untuk yang tamat SMA mengenalkan apa sih jadi pramugari itu apa sih. Intinya dia membantu. Nah nanti kita yang melamar ke airlines mana, kita pengen ke let's say Lion Group, kita ngelamar di sana. Kita pengen ke Garuda ngelamar ke sana. Jadi nggak tergantung sekolahnya. Mungkin juga ada pramugari yang udah sekolah tapi nggak terbang karena dia nggak Sangat mungkin. Ada Banyak sekali. untuk nyari pengalaman aja. Bu, ya mereka kan pasti dikasih harapan, bukan dikasih harapan ya, dibilang kalian nanti sekolah pramugari di kita didik apa segala macam, nanti terbang di sini ya. Padahal kan nggak pasti, itu tuh tidak menjamin 100%. Saya Sekolah pelayaran ya? Iya, nggak, belum tentu berlayar ya? Betul, tidak menjamin 100%. Jadi ya siap-siap aja sih, jangan terlalu percaya. Ya betul. Tetap kita berusaha dengan sekolah pramugari, berusaha. Cuman ingat itu tidak 100%. Jangan mau terbuai janji manis. Aku kok ngedengar apa? Seperti ada hal-hal yang harus diwaspadai menjadi pramugari itu ya. Banyak godaannya kayak. Godaan banyak sekali, lebih ke gini, karena kan di sana banyak nuntut fisik beli. Jadi kita gaji 20-30 juta juga kalau perawatannya, mohon maaf, suntik kolagen aja sekali suntik 2,4 juta ya, yang bagus. Iya. Terus kalau kita mungkin hidungnya kurang mancung, itu pengen rinoplasti itu berapa puluh juta udah. Jadi angka segitu kayaknya harus punya pacar pilot ya. Wah, pilot itu kalau boleh jujur sebenarnya gaji pilot berapa sih kalau boleh tahu? Kalau penerbangannya full day itu sampai ratusan ya? 100-an lah. Kalau misalnya dia itu kan tergantung airlines-nya beli. Oh ya, secara global. Suamimu juga pilot ya. Suamimu udah pilot, ngapain kamu kerja juga? Kan gajinya gede banget. Nggak boleh gitu dong. Saya kan tokoh wanita. feminis. Oke. Saya bukan berarti perempuan yang jadi ibu rumah tangga nggak bagus, enggak. Maksudnya itu balik lagi ke pilihan perempuannya ya. Yang mula panak unyang aja meganya ngubuh panak cuma. Kan harus ngoyong cuma besi. Nggak bisa kayak gitu juga. Kan sekarang gini, tugas menjadi orang tua itu bukan cowok aja, bukan cewek aja. Ngempu itu juga bukan cewek aja, bukan cowok aja. Harus berdua. Teamwork ya, Teamwork. Kalau misalnya si cowok aja yang mau kerja, kebijakannya gimana? Si istrinya mau nggak yang full time di rumah? atau kamu khawatir suamimu kedip-kedip pajak pramugari ler? Gak, mata-mata udah di mana-mana soalnya. Kalau ke airline saya nih beli ya, bukannya sombong. Siapa yang nggak tahu Mbak Radina? Mbak Radina. Mbak Radina senior yang paling ganas sejagat maya gitu. Ditakutin ya? Bukan ditakutin sih, cuman saya kalau sama junior yang blog tuh, keras sekali gitu. Tapi saya kasih makan dulu, kamu makan dulu itu. Ayo makan. Baru bang omongan. Ya udah makan, saya buka farm kan, ada flight attendant manual itu, saya buka farm. Gimana prosedurnya buka pintu ya, kalau pintu L1 gitu. Harus tuh bilang pertama kita cek onside, harus gitu dia. Jadi harus urutannya benar gitu. Nggak boleh melakukan sambil ngomong. Ngomong aja jelasin gini, tapi kan nggak mungkin kita buka langsung pintunya. Ya. Nanti sayapnya ngembang tuh berapa ratus juta. Nah itu harus hati-hati kan. Jadi saya benar-benar mau mastiin orang-orang yang terbang sama saya, pramugari yang terbang sama saya, otaknya tuh emang isi juga gitu. Emang bukan hanya modal cantik aja ya? Iya, bukan hanya modal cantik. Cantik itu benefit lah. Tapi kalau dia nggak pinter dan nggak sigap gitu, ya ntar siapa yang nolongin saya kalau saya kenapa-napa kan? Aku kalau ke airport tuh kan nunggu terus lewat dah pilot dulu. Baru pramugari. Anggun kali ya, kayaknya aku ngelihatnya gini. Glamor aja pramugari ini pasti baksang gajinya pasti high class bla 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 gitu. Kenapa mereka memang sengaja dibuat biar kelihatan mahal gitu ya? Memang itu kan yang menjual kita. Nggak sombong sih kelihatan, tapi memang kayak aku ngeliat model lewat gitu deh. Emang gitu ya? Dibuat seperti itu ya? Memang begitu, tapi nggak semua ya, biar nggak salah ngomong kan. Nggak semua pramugari itu memang high class. High class dalam artian pakai barang-barang branded, terus make upnya juga yang high end gitu, nggak. Mereka ada yang tetap bersahaja, terus lurus aja hidupnya kayak jalan tol gitu, ada. Ada ya. Tapi ada juga beberapa yang dia ikut arus dalam artian
gaji 20 tapi beli tas 7 juta gitu. Yang bilang Om nih. Enggak mungkin rasanya gaji kita 20 juta terus hidup aja di Jakarta kan berat berat ya. berat, belum Perlu dicurigai nongkrongnya. Iya, belum nongkrong. Tapi kelihatan kok bedanya nih Anik ini. Kelihatan ya, bisa tahu ya. Baru 6 bulan terbang barang-barang nih iPhone Branded. gini sudah bisa dipastikan kalau yang masih junior-junior itu kan gajinya cenik kan. Siapa tahu nanti memang dia kaya sebelum jadi pramugari nggak? Ada yang kemungkinan seperti itu, tapi kan biasanya kalau dia bukan OKB ya, maksudnya dia memang Ya. lahir dengan kekayaan gitu, dia pasti juga tidak terlalu show off. Ya. Biasanya Biasa gen gitu, nggak terlalu ngedengang ini tas aku jangan dibawa. Tas Louis Vuitton. Bercandaan pramugari itu gimana sih biasanya? Wih. Mereka kan check in kan udah leha-leha dah, artinya sudah mendarat, semuanya berjalan dengan baik. Malamnya ngedate dong. Ada yang di kamar aja nonton Netflix. Ada gitu. begitu. Ada yang polos sekali, dia nggak mau. Kalau biasanya kita ke Denpasar pasti dah ke Bose, kemana gitu kan. Ya. Ada yang nggak Hangout. mau. Boleh mah, Bu? Karena nggak terbang. Nggak boleh. Orang nggak terbang? Kan besokannya kita kalau dites urin masih nempel itu alkoholnya di Nggak boleh, urin mah, kita. Bu? Nggak boleh. Berarti aturan itu dari dalam diri kita sendiri ya. Ya. Nggak, kita yang jangan membuat diri kita menjadi suatu hal yang menakutkan. Artinya besoknya kita harus Sebenarnya juga kita kan tanggung jawab sama profesi, sama airlines kita juga. Kalau sampai kita kenapa-napa kan ngerusak nama perusahaan kan. Jadi kalau kita mau senang-senang boleh. Siapa yang nggak boleh dugem? Alkoholnya yang nggak boleh, narkobanya yang nggak boleh gitu. Ya. Jadi berbahaya ya. berbahaya. Jam tidur juga harus cukup. Jangan sampai pas di pesawat udah gitu kan lagi service gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah yang kayak gitu harus kita tetap jaga profesional. Ya. Keren ya. Keren dong, keren dan ribet sekali, ribet. Makanya aku tak pikir, wah, kita pas ngobrol tuh aku pramugari, pantas kamu tinggi. Makanya kepikiran, wah ini kesengkayan ngopling pramugari nih. Ngopling pok nih. Padahal ada loh siapa ya pramugari SQ udah balik lagi ke Singaraja. Orang Bali? Orang Bali, dia SQ loh, SQ. Artinya gimana kalau SQ? Ya kan rasanya kalau kita ngomongin internasional, Itu paling keren. ya Gede. untuk Skytrax ya, dia yang juaranya lah gitu. Dia Dari itu udah berhenti. sudah retire ya, Kok udah gitu? 40-an. Mungkin karena udah ngerasa udah capek terbang udah 40-an. Saya lupa namanya nanti. Umurnya 40-an? Iya, udah umur 40-an. Oh, oke. Walaupun kalau pramugari pensiun sih sebenarnya 50 juga masih bisa sih. 50 masih bisa. Tapi Asal cantik, Mas. asal masih tetap good looking lah ya. Good looking lah. Bukan cantik sih, deng menarik lah. Ya menarik. Karena cantik itu kan relatif. Relatif sekali. Ya aku lihat di Instagram gak, ini biasa-biasa kan, tapi ibu juga. Dia aslinya cantik banget loh. Serius deh. Serius gak? Tidak fotogenik ya. Cantik, tinggi, kulitnya putih, isi tato bedik-bedik. Kamu bertato tuh sejak berarti dari pramugari boleh bertato nggak? Nggak boleh awalnya. Aduh, sengkeng ngelayani nggak sing melalung. Enggak, tapi kan kayak ada beberapa airlines yang dia seragamnya itu nampakin kulit tuh kayak Batik Air tuh kan seragamnya kayak kebaya gitu. Jadi kalau Tapi kita kan kita akalin nggak ngangonin daun. nggak boleh, nggak boleh dong. Kan kita berarti mengubah seragam Nggak boleh perusahaan. Nah kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh bertato. Awalnya, jadi kalau kita pas baru masuk banget itu nggak boleh tatoan. Setelah baru boleh. Setelahnya Tapi mengkep. Nah, itu pun dalam keadaan yang Ketutup. ketutup Ya, tersembunyi ya. tersembunyi. Kalau kayak saya nih sebenarnya masih bisa nih. Tatonya kan paling jauh di sini, di paha juga asal belahannya nggak sampai Ya. selangkangan nggak Oke, masalah. nggak masalah ya. Masih bisa sebenarnya. Oke. Pengen terbang lagi nggak? Kenapa nggak? Aku Udah. baru mau nanyain. Saya kangen nggak? Saya kangen mau kebar. Bukan kangen sama kabarnya, cuman udah sangat letih, lelah, lesu dengan intrik-intrik di dalamnya. Capek sekali. Harus bermanis-manis gitu kan. Bukan jadi dirimu sendiri. Bukan jadi diri kita Pegawai ya pajak perusahaan anak doh. Kan harus diikutin aturannya. Nah itu kan maksudnya gini, ada perusahaan lain yang kita nggak usah kok terlalu muji-muji teman kerja kita yang kayak gitu, nggak usah. Kalau Ini itu harus. kewajiban tidak tertulis, junior itu harus menjilat seniornya. Dong gitu sih. Jadi misalnya beli nih senior saya nih,
pakai lipstik baru gitu kan. Ih mbak, bagus sekali lipstiknya, apa mereknya mbak? Oh gitu. Dan kamu udah tahu itu sekedar muji. Iya, terus kayak Membuat senang senior tuh iya, penting ya. penting jaga dia moodnya tuh biar bagus, biar Mengengken. biar kita dikasih makan. Pernah beli jur, saya tuh gak dikasih makan di pesawat. Gara-gara Milk lupa Crew saya. memuji. Bukan dia lupa muji, saya tuh dia curhat tentang pacarnya, terus saya langsung aja ngasih tau, ngapain mbak kayak gitu aja galau, masa cowok kayak gitu dibucinin gitu, cari yang baru. Maksudnya dia pengen mendengarnya tuh, mbak sabar ya, mbak tuh cantik, baik, mbak pasti. Jadi cara penyampaiannya beda, okay. Tapi kan intinya sama, ngapain ngegalauin cowok kayak gitu, masih banyak nih. Tapi dia pengennya kan dikuatkan, dipuji. Nah itu kan saya nggak bisa tuh ya kayak gitu. Akhirnya saya makan. Dibuang Milk Crew saya. Udah dibuang, mbak maaf, lihat Milk Crew saya ya nggak tahu di mana. Pas ganti tong sampah itu kan plastiknya harus kita ganti kan. Lihat, ini ada Milk Crew. Pas tak lihat utuh, punya saya nih, kurang ajar. Artinya tahu terus kan? Ya tahu, oh ya dia nggak senang sama saya. Ya udahlah, gimana? 4 hari tahan-tahanan senioritasnya. Air pernah, minuman kita kan dapat jatah 1 botol gede gitu kan, dibuang, buang gitu kan. Minum air keran. Di lavatory itu kan ada tap water itu kan, minum tuh sampai kayak gitu. Itu pramugari senior tuh sudah tahu, dan itu kata mereka sudah jauh berkurang, masih agak kalian dibolehin. Dulu nggak dibolehin duduk ya, zaman dulu lebih keras sampai nggak boleh duduk gitu. Artinya semua pekerjaan sama seperti itu ya, ada senioritas lah ya, ada senioritas, ada yang ingin dihargai. Betul, hanya kalau saya kan mikirnya bukan karena kalian lahir lebih dulu, bukan karena kalian terbang lebih dulu, saya harus menghormati kalian, tapi kalian harus jadi leader dulu ya. Harus Contoh yang pantas, baik. ya benar, pantas dulu dihormati, baru saya bisa hormat sama kamu. Itu yang nggak bisa berlaku di sini gitu. Jadi akhirnya udahlah, nggak usah gitu. Di sini tuh Indonesia, mostly Indonesian Airlines yang kayak gitu. Kalau luar nggak terlalu dia, paling biasa rasis aja. aja. Oke. Nggak nyebut merek ya. Tapi yang jelas kan sekarang udah kembali ke habitatnya betul. Bin ke Bali kan. Jadinya sejelek-jeleknya anak Bali dah nuleng ngidang makan. Iya, dan murah di Beleleng tuh murah Beleleng banget. murah. Gajian sedikit tapi kok masih sisa ya. Gitu. Kebahagiaannya tuh berbeda ya. Betul. Lebih enjoy jadi pramugari apa sekarang nih? Enjoynya sebenarnya sekarang sih lebih enjoy, maksudnya menikmati lebih santai, tekanan nggak terlalu banyak. Cuman mungkin karena Anda janda sekarang kan, nggak ada yang nekan. Iya emang. Ada beli. Just kidding. Apa? Ada. Jen? Setiap pulang ke desa tuh kan ke Bangka, ayo kamu nanti bentar lagi 30 sing ada nganggoang gitu. Itu tekanan batin ya, tekanan batin. Ya udah cerai 2 tahun kan, udah nah. Iya, promosi. Udah single 2 tahun. Ya. Udah pada ayo cari yang baru. Nanya nawang sud ngopling nih Liun. Boleh daftar ya, teman-teman ya. Ikuti, ntar saya tag itu Instagramnya dia di ini. Iya benar. Siapa tahu langsung banyak ini pendaftarnya. Ya 5 pendaftar pertama bisa dapat kesempatan ngedit gratis. Disponsori oleh ini. Banyu Atis. Ya, thank you ya. Oke. Gak terasa udah hampir sejam kita ngobrol dan kita kenapa saya ingin ngopling profesi pramugari ini, karena nggak banyak yang tahu bahwa betul. menjadi pramugari juga ya hal yang membanggakan dan menjanjikan kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri. Dan kita bisa banget saving money, sama kayak orang kapal pesiar kan, bisa saving money, dia bisa bikin bisnis. Ya sangat menjanjikan kok kalau kalian mentes liu tapi glamor, tetapnya saya nggak bawa apa boleh. Benar. Ya, Tergantung kitanya. Tergantung kitanya aja. Oke. Thank you ya, Ge ya. Semoga sehat selalu, dan ngopling kali ini saya merasa bahagia sekali akhirnya kita berjumpa. Dan setelah belasan tahun loh. Ya, ini kan udah puluhan, hampir 100 bintang tamu. Baru kali ini profesi pramugari saya gali. Besok pilot. Kenalin satu ya. Itu mau mantan suami saya. Masih teman. Nanti kamu reuni dong. Enggak, baik kok. Oke, kita boleh. Kita closing ya. Oke. Terima kasih Radin ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dapat jodohnya lagi. Amin. Dan pekerjaan yang baru bisa lebih menyemangatimu dalam menjalani hidup. Asyik. Salam sama 2 buah hati ya. 2 ya? 2. Sama keluarga di Singaraja juga. Oke. Oke, thank you semuanya. Salam ngopling.
Ngopi Keliling. Matur suksema.